Halo gengs, balik lagi sama gue Dan Ando. Kali ini seperti biasa, gue bakal ngebahas hiruk-pikuk dan polemik sepak bola tanah air. Ya, seperti pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo di bawah ini, beliau mengatakan bahwa olahraga tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik, gengs. Namun gimana faktanya? Kita bahas di editorial Era Digital Bahas Isu Nasional. Viral di media sosial, gengs, kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno usai peringatan Puncak Bulan Bung Karno yang diselenggarakan oleh PDIP pada Sabtu 24 Juni 2023. Gimana videonya? Ini dia. Seperti diketahui, gengs, Puncak Bulan Bung Karno telah dihadiri sekitar 70.000 massa yang terdiri dari kader hingga relawan. Acara turut mengundang semua Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para ketua umum partai. Namun, usai peringatan itu, kondisi rumput stadion di pusat kota Jakarta itu rusak parah, geng. Kondisi itu tergambar dalam video singkat yang diunggah akun Instagram @pengamatSepakBola dan dilansir Gema Post pada Selasa 27 Juni 2023. Tak hanya itu aja, geng, kerusakan parah rumput tersebut membuat duel Persija Jakarta versus PSM Makassar terancam tak bisa digelar. Ya, padahal kita tahu bahwa Stadion GBK ini baru saja masuk dalam 10 stadion terbaik di dunia, gengs, berdasarkan riset yang dirilis oleh Ticketgam. Bahkan, GBK berada di atas Santiago Bernabeu loh, kandang Real Madrid. Wih, keren sih kalau ini mah. Tapi tahu nggak sih, gengs, kondisi rumput yang rusak seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di stadion markas Timnas Indonesia itu loh. Masih dengan partai yang sama. Pada tanggal 13 April 2019, hal serupa juga pernah dilakukan dalam rangka kampanye pasangan calon Presiden Jokowi Ma'ruf yang dihadiri ratusan ribu relawan dan 500 artis tanah air, gengs. Sedangkan GBK hanya mampu menampung 88.000 orang saja. Ya, bisa kalian bayangin dong gimana ramenya tuh GBK kan? Dan usai acara, sampah sampai berserakan di mana-mana, gengs. Tak cuma di dalam, namun sampah plastik dan sisa makanan terpantau di sepanjang trotoar mulai dari Efek Sudirman hingga jembatan penyeberangan orang halte Jakarta GBK. Wow, panjang banget sih kalau ini. Dan tak hanya di situ, gengs. Masih dengan hal yang sama, pada tanggal 26 November 2022, GBK kembali digunakan untuk kepentingan politik, gengs. Pada saat itu, GBK digunakan untuk acara Nusantara Bersatu yang diadakan relawan Jokowi. Ya, pada saat itu, Direktur Utama Pusat Pengolahan Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo, menyebutkan hanya 70% dari kapasitas maksimal atau sekitar 61.000 relawan yang hadir. Namun tahu nggak sih, gengs, usai kegiatan tersebut, sampah yang sudah dibersihkan dan diangkut oleh petugas kebersihan, yaitu seberat 31 ton. Wow! Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengerahkan 500 orang personil, 28 unit mobil pick-up, 14 unit sweeper, 10 unit truk sampah, dan 10 unit mobil anorganik untuk membersihkan area tersebut, gengs. Wow! Padahal, sebelumnya, Menpora Zainuddin Amali menyebutkan GBK tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun selama 6 bulan sebelum Piala Dunia U20 2023 digelar. Tapi nggak cuma sampai situ, gengs. Berselang beberapa bulan, lagi-lagi, GBK digunakan untuk kegiatan di luar olahraga, yaitu konser Blackpink dan Raisa yang mengakibatkan rumput GBK kembali rusak, gengs. Nah, butut kerusakan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melarang segala bentuk jenis kegiatan apapun digelar di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Nah, keputusan ini diambil sebagai bentuk kekecewaan Erick Thohir yang melihat kondisi rumput stadion tersebut rusak usai konser Blackpink. Kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang memprihatinkan membuat Timnas Sepak Bola Indonesia tidak bisa bermain di stadion tersebut dalam laga FIFA Matchday kontra Burundi pada saat itu. Alhasil, ya Timnas Indonesia harus mengungsi dong ke Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Nah, atas kejadian itu, FIFA mengirimkan surat ke PSSI untuk melarang kegiatan apapun di Stadion Gelora Bung Karno, mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada saat itu, gengs. Dan terbaru, rumput GBK rusak parah usai digunakan oleh salah satu partai sebagai venue memperingati Bulan Bung Karno, gengs. Tapi tahu nggak sih, gengs, biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki rumput yang rusak karena kegiatan tersebut? Perlu diketahui, gengs,
rumput Stadion Gelora Bung Karno pernah beberapa kali mendapatkan perbaikan ringan hingga berat. Sebagaimana yang dilakukan jelang Piala AFF tahun lalu, gengs, dikabarkan menyedot anggaran hingga 5-10 miliar rupiah. Sementara untuk perawatan rutin dan ringan, setidaknya membutuhkan biaya 15 juta per bulannya, gengs. Namun, jika kita melihat kondisi rumput Stadion Gelora Bung Karno yang beredar di lini masa saat ini, maka butuh waktu dan dana lumayan sih untuk memperbaikinya. Wah, ini sih parah. Jadi gimana Sobat Gemapos? Setuju nggak jika GBK digunakan untuk konser dan kampanye? Tulis kolom komentar ya.